Sahabat Puja Sumatera, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Salah satu bagian penting dari sejarah bangsa ini adalah Wali Songo, 9 wali yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jawa. Warisan mereka dijaga dan dihormati oleh banyak orang. Namun baru-baru ini muncul sebuah kontroversi yang melibatkan salah satu tokoh spiritual terkemuka, Habib Lutfi bin Yahya, dan Forum Pembela Trah Wali Songo. Kontroversi ini terkait dengan dugaan pemalsuan makam leluhur, khususnya KRT Sumodiningrat, yang diklaim oleh Habib Lutfi sebagai leluhur bin Yahya. Sahabat sekalian, segalanya berawal dari seorang Habib bernama Habib Bahar bin Smith. Dia mengatakan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada. Dari situlah sumber permasalahannya, sehingga menjadikan keturunan Wali Songo yang disebut Said atau Syarif itu merasa perlu meluruskan. Dari kasus tersebut sehingga meluaslah sampai masalah pemalsuan makam, nama tokoh, sejarah Indonesia, dan lainnya. Klaim yang dibuat oleh Habib Lutfi bin Yahya, seorang ulama terkemuka di Indonesia, yang menyebut KRT Sumodiningrat sebagai Habib. Gelar Habib umumnya diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad dari garis Balawi di Yaman. Klaim ini memicu reaksi keras dari Forum Pembela Trah Wali Songo, yang menuduh Habib Lutfi memalsukan sejarah dan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Forum Pembela Trah Wali Songo berencana melaporkan Habib Lutfi bin Yahya ke polisi atas dugaan pemalsuan makam leluhur, termasuk KRT Sumodiningrat. Mereka menuduh Habib Lutfi telah menyebut KRT Sumodiningrat sebagai Habib, meskipun tidak memiliki darah keturunan Ba'alawi dari Yaman. Forum tersebut mendesak pihak berwenang untuk segera memproses kasus ini guna menegakkan hukum dan mencegah pemalsuan sejarah oleh keturunan Ba'alawi. Kami akan segera laporkan Lutfi bin Yahya ke polisi karena dugaan pemalsuan makam leluhur di antaranya KRT Sumodiningrat. Lutfi Yahya juga berbohong dengan menyebut KRT Sumodiningrat seorang Habib, kata Forum Pembela Wali Songo, KRT Mangun Wiharjo Kusumo. Menurut Mangun Wiharjo, Lutfi bin Yahya menghabibkan makam-makam yang mempunyai darah keturunan Wali Songo dan Keraton Yogyakarta. Padahal Wali Songo itu tidak ada darah keturunan Ba'alawi dari Yaman, jelasnya. Mangun Wiharjo mengatakan, aparat kepolisian harus segera memproses Lutfi bin Yahya. Semua warga di hadapan hukum itu sama tidak terkecuali Lutfi bin Yahya yang saat ini menjabat Wantimpres, ungkap Mangun. Alasan melaporkan Lutfi bin Yahya ke polisi, kata Mangun, untuk memberikan kesadaran bahwa Ba'alawi tidak bisa seenaknya memalsukan makam. Selama ini hanya opini di media sosial, saatnya bertindak konkret ke penegakan hukum, pungkasnya. Trah Wali Songo menyimpulkan bahwa Habib Lutfi telah memalsukan sejarah dengan menyematkan gelar Habib pada KRT Sumodiningrat dan tokoh-tokoh leluhur lainnya yang tidak memiliki hubungan darah dengan Ba'alawi. Hal ini menurut mereka tidak hanya merusak sejarah, tetapi juga menodai warisan budaya yang telah lama dijaga. Kasus ini telah menarik perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan dari tokoh agama dan masyarakat luas. Beberapa pihak mendukung langkah FPTW dengan alasan bahwa sejarah harus dijaga dengan ketat dan tidak boleh ada manipulasi fakta. Namun ada juga yang berpendapat bahwa persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog dan musyawarah, bukan melalui jalur hukum. Di sisi lain, banyak pengikut dan pendukung Habib Lutfi yang yakin bahwa beliau tidak bersalah. Mereka berpendapat bahwa Habib Lutfi adalah ulama yang sangat dihormati dan dikenal atas kebijaksanaan dan kejujurannya. Mereka merasa bahwa tuduhan terhadap beliau adalah bentuk fitnah dan upaya untuk merusak reputasinya. Para pendukung Habib Lutfi juga menekankan bahwa beliau memiliki kontribusi besar dalam penyebaran dan pengajaran Islam di Indonesia. Mereka percaya bahwa langkah-langkah hukum yang diambil oleh FPTW hanya akan memecah belah umat Islam dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Habib Lutfi bin Yahya sendiri adalah seorang tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Islam Indonesia. Beliau dikenal sebagai ulama yang karismatik dan memiliki banyak pengikut.
Tuduhan ini tentu saja berpotensi merusak reputasi dan kredibilitasnya. Hingga saat ini, Habib Lutfi belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, beberapa pengikutnya telah menyatakan dukungan dan yakin bahwa beliau tidak bersalah. Kontroversi ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekadar perselisihan antara FPTW dan Habib Lutfi. Kasus ini mengangkat isu penting tentang bagaimana sejarah dan warisan budaya dijaga dan dilestarikan. Ini juga menyoroti pentingnya ketelitian dan kejujuran dalam menyampaikan informasi sejarah. Jika tuduhan FPTW terbukti benar, ini bisa menjadi preseden berbahaya, di mana sejarah dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Di sisi lain, jika tuduhan ini tidak berdasar, maka ini adalah bentuk ketidakadilan yang dapat merusak reputasi seseorang yang telah banyak berkontribusi bagi masyarakat. Kasus dugaan pemalsuan makam oleh Habib Lutfi bin Yahya ini masih akan terus berkembang dan menarik untuk diikuti. Terlepas dari hasil akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga keaslian sejarah dan warisan budaya. Sejarah adalah identitas kita dan kita bertanggung jawab untuk menjaganya agar tetap murni dan benar. Sejarah bukanlah sekedar rangkaian peristiwa masa lalu. Ia adalah cerminan identitas kita sebagai bangsa dan umat. Pemalsuan sejarah, baik disengaja atau tidak, adalah ancaman serius yang dapat mengaburkan kebenaran dan merusak integritas budaya kita. Oleh karena itu, menjaga kejujuran dan ketelitian dalam menyampaikan sejarah adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya dan sejarah, kita harus memastikan bahwa fakta-fakta sejarah dijaga dan dilestarikan dengan benar dan tepat. Dengan demikian, kita tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang untuk memahami dan menghargai identitas mereka. Kontroversi ini, meskipun menimbulkan perdebatan, juga mengingatkan kita akan pentingnya dialog, penelitian yang mendalam, dan komitmen untuk menjaga kebenaran sejarah. Mari kita bersama-sama menjaga warisan ini dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Demikian. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Dengan tidak lupa selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ridwan Surya Bintoro, Mitra Hamengkubuwono kedua dari jalur yang Mangkuniningrat, dan sebelah kanan saya adalah saudara kami dari Hamengkubuwono 1, yaitu saudara Raden Pandi Prihantoro. Menyikapi beredarnya berita-berita terkait dengan makam yang KRT Sumodiningrat yang ada di Lempar Kidul, Semarang, dan cerita-cerita lainnya yang beredar di YouTube, maka kami dengan ini terpanggil untuk menjawab persoalan tersebut berdasarkan temuan kami yang ada di koran yang diterbitkan pada tahun 1812. Saudara-saudara setanah air, sekali lagi kami tekankan bahwa Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah benar-benar merupakan orang pribumi atau orang Jawa asli, bukan orang turunan dari Arab, bukan pula seorang yang bernama Habib Hasan bin Yahya.